Empat orang ini, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, Dr. Tipa, dan juga Dr. Riza Fadila. Ya, mereka dilaporkan untuk karena dianggap melakukan fitnah atau semacam itu gitu ya. Tapi sebenarnya begini, Rismon Hasiolan Sianipar itu adalah doktor engineering dan juga dia berbicara dalam kompetensinya sebagai analis forensik gitu. Nah, jadi sebenarnya kita ini ya rakyat sebagai penontonnya ingin menyaksikan ada pembelaan juga dari pihaknya Pak Jokowi ya, untuk menghadirkan tandingan analisis forensiknya juga gitu loh. Jadi opini dibalas opini, analisis dibalas dengan analisis. Jadi pikiran pemikiran, narasi, analisis jangan dibalas dengan laporan polisi. Nah, ini kita negara demokrasi gitu ya. Karena kalau misalnya sedikit aja pendapat yang berbeda dilaporkan polisi, ini justru menimbulkan sebenarnya delik politik baru, pembungkaman di situ gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan hari ini kita lihat tadi ya, coba kompetensinya kurang, apalagi tokoh-tokoh besar seperti mantan Danjen Kopassus Bapak Sunarko, ada juga Letjen Marinir Soeharto, dan kemudian juga ada tokoh-tokoh banyak ya, ada Sugeng Waras, dan juga dengan kalangan dari lawyernya juga demikian, publik yang hadir juga demikian. Situasinya memang makin krusial ya, dan hari ini kita juga mendengar bahwa Pak Jokowi sudah melaporkan ke Bareskrim ya katanya ya. Nah, ini juga kan ini yang saya katakan tadi, yang dibutuhkan oleh Dr. Rismon Hasiolan, Dr. Roy dan kawan-kawan ini bukan laporan-laporan polisi gitu loh, tetapi adalah hadirkanlah analisis ilmiah juga gitu, karena mereka kan dosen, mereka pakar gitu loh. Itulah yang harus dilakukan. Dan saya kira pihak Komisi Informasi Pusat, kemudian juga Ombudsman mesti mencermati masalah ini juga ya, bahwa hak publik untuk tahu tentang informasi publik yang skripsi itu adalah hal yang umum ya, dan bukan rahasia pribadi, sehingga tidak perlu tutup-tutupi gitu. Kenapa menjadi sulit? Kenapa menjadi bermasalah begitu? Nah, ini persoalan ini kan karena tidak ada kejelasan dan transparansi sehingga berlarut-larut. Nah, kita meminta sebenarnya kepada semua pihak yang terkait di sini, ayo dong gitu loh, jangan kita matikan demokrasi ini, dan jangan kita matikan juga pendapat-pendapat ilmiah yang dilakukan gitu loh ya. Nah, kita sekarang ini sedang menonton Mas ya, jadi sedang melihat, tetapi situasinya sekarang itu di pihak Pak Jokowi itu kurang menghadirkan bukti-bukti, dan seperti misalnya ijazah yang tidak boleh dipoto, itu aneh. Kemudian juga UGM, kenapa tidak membebaskan saja orang untuk memeriksa ataupun melakukan fotokopi bahkan terhadap skripsi. Nah, jadi ada ketidakjelasan ini makin membuat kita ragu gitu loh. Ada apa sih? Apa sih sesungguhnya yang sedang ditutup-tutupi di sebelah sana? Ada apa begitu loh. Nah, itu yang harus dijawab. Sembari itu ya kita menontonlah perkembangannya, dan saya kira ini akan menggelinding terus. Karena para jenderal bersama Trisutrisno juga sudah mempertanyakan positioning dari pemerintah saat ini, terutama mempertanyakan kepada Pak Gibran. Di sebelah sana para jenderal mempertanyakan ayahnya, mempertanyakan anaknya. Di sini teman-teman lagi ribut mempermasalahkan situasi ijazah sarjana dari bapaknya. Jadi di segala sisi ini suka atau tidak suka kita terhadap keriuhan politik ini tak terhindarkan untuk terjadi.
Yang kita butuhkan itu adalah kejelasan di situ. Nah, sebaiknya aparat juga Pak Polisi harus benar-benar jernih melihat persoalan ini. Jangan terlalu terlihat yang tidak baik, tidak pas di mata masyarakat. Karena reputasi, citra, image, kinerja dari Pak Polisi juga akan ditentukan dari penanganan kasus-kasus seperti ini. Saya kira demikian. Saya juga sempat ada kejadian, ada beberapa kawan saya yang nggak percaya bahwa saya lulusan SMP Muhammadiyah. Itu pertama. Nah, kemudian saya pikir kan nggak repot-repot, tinggal saya ambil di laci, saya tunjukin ini ijazah saya, asli atau bukan, terserah mereka yang menilai. Itu kan. Lah kemudian kalau saya melihat ini seperti ada sesuatu yang begitu disembunyikan. Artinya ada sesuatu yang seolah-olah ini sakral, ini barang antik gitu. Yang melihatnya aja harus bayar, ada DP di depan lah gitu. Kalau ini mah kayak barang antik, misalnya kantong macan atau apa, kayak orang-orang klinik gitu, ijazahnya kan nggak boleh. Yang namanya masyarakat, yang namanya rakyat, itu punya kewenangan untuk melihat keabsahan, legalitas, status pemimpinnya. Apakah pemimpinnya itu maladministrasi secara data atau tidak, kan gitu. Wenang lah, nggak apa-apa. Bukan kemudian ketika rakyatnya menanyakan keabsahan tentang legalitasnya gitu kan, tentang ijazahnya, kemudian malah dilaporkan ini apa namanya gitu. Nih saya ini lulusan SMP, bisa menilai mana yang hak mana yang batil. Dan saya katakan, saya juga percaya, yakin ijazahnya palsu. Kalau nggak palsu kenapa repot-repot, kenapa harus diumpet-umpetin, harus geger kemana-mana. Kalau memang ini asli gitu kan, tinggal serahkan, selesai, nggak usah repot-repot. Nah, artinya ketika saya melihat persoalan ini, oh kata saya pantas gitu kan, hidup saya ini menderita terus. Artinya kedoliman itu yang saya rasakan. Kalau saya kan masyarakat kecil, masyarakat nelayan, masyarakat petani gitu kan. Nah, saya merasakan kedoliman itu. Bagaimana sawah-sawah kami digusur tanpa jelas, laut kami dipageri, kemudian ini mau dijual kepada korporasi, kepada oligarki. Nah, ternyata lagi-lagi ini ada penyebab, yaitu penyebabnya adalah kepemimpinan yang maladministrasi, kepemimpinan yang tidak seharusnya dia memimpin, justru memimpin dipaksakan oleh oligarki dengan cara-cara tertentu gitu. Sehingga justru kami melihat Joko Samiri ini adalah agen oligarki yang memang sengaja untuk mengacak-ngacak bangsa kita. Nah, saya ngomong begini karena kami merasakan dampaknya. Kami tidak bermusuhan dengan Joko Samiri itu, tapi kami hanya merasakan dampak dari kebijakan sehingga kami harus melawan. Ujug-ujug ternyata ijazahnya palsu katanya gitu. Dari situlah saya meyakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kenapa saya yakin? Karena kebijakan Jokowi tidak pernah berpihak kepada rakyatnya. Itu yang membuat saya percaya bahwa ini adalah orang abal-abal. Ini adalah orang imitasi yang memimpin 10 tahun di bangsa Indonesia. Dan saya yakin dampaknya 200 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak melawan kedoliman ini. Terima kasih. Soal 4 orang yang dilaporkan ke polisi gimana? Ya, kalau 4 orang yang dilaporkan ke polisi ini, ya ini justru saya melihat ini adalah simbol dari cahaya. Kalau tidak ada 4 orang yang dilaporkan ini, maka Indonesia akan gelap. Ya, karena yang melaporkan 4 orang ini, Pak Suryo segala macam dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang melawan kegelapan. Nah, kegelapannya di mana? Kan udah saya bilang tadi, al ilmu nurun wal jahlu dulmun. Al ilmu itu adalah cahaya, dulmun jahil itu kegelapan, kedoliman. Nah, Pak Suryo dan kawan-kawan ini adalah orang yang mencoba untuk membuka, untuk hadir ke dalam kegelapan, kemudian dilaporkan. Ya, kita lihat, kita akan membersamai cahaya karena saya akan berpihak kepada cahaya dan saya tidak akan pernah berpihak kepada kegelapan, dan rakyat akan melawan itu. Terima kasih.